Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, apa kabarnya? Gimana tadi? Belajar apa aja tadi? Oke, sekarang aku mau cek mood kalian nih. Show your mood with your fingers. Kasih tahu mood kalian saat ini dengan jari kalian. Satu, jika kalian sedih. Dua, jika kalian lelah. Tiga, kalau kalian merasa oke-oke aja. Empat, kalau kalian lagi ngerasa senang. Lima, kalau kalian lagi ngerasa bahagia banget. Yuk tunjukin jari-jarinya. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih sama anak-anak sekalian. Siapa pemimpin di daerah rumah kalian? Ada yang tahu? Apakah kalian pernah melihat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah? Hari ini kita akan belajar mengenal tugas para pemimpin daerah. Harapannya, setelah Ibu mengajarkan ini, anak-anak sekalian dapat menyebutkan minimal 3 pemimpin di daerah beserta tugasnya dengan benar, lalu mencocokkan gambar pemimpin daerah dengan tugas yang sesuai, dan menunjukkan sikap menghargai peran pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita mulai dari yang pertama, tingkatan paling rendah, yaitu tugas dari Pak RT atau RW. RT dan RW bedanya adalah RT rukun tetangga, RW rukun warga. Rukun warga terdiri dari beberapa RT atau rukun tetangga. Tugas mereka yang pertama adalah membantu lurah atau kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam konteks ini, kita tinggal di Jakarta, sehingga kita menggunakan kata-kata Pak Lurah dan bukan kepala desa. Selanjutnya, RT atau RW bertugas untuk mendata kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Lalu, mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga, pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, lalu menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Tingkatan berikutnya setelah RT dan RW adalah kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah. Tugas Pak Lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan. Lalu, selanjutnya nih, di atas kelurahan ada kecamatan. Tugas kecamatan adalah pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Keempat, pengorganisasian pemeliharaan pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum. Lalu pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, lalu mengelola urusan ketatausahaan dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada wali kota. Sebelum kita lanjut nih ke tugas wali kota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kalian butuh waktu untuk mencatat? Oke, kita lanjut saja ya ke tugas wali kota. Oke, tugas wali kota yang pertama adalah melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya, lalu menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Lalu mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam segala bidang kehidupan, meningkatkan pelayanan pendidikan, menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mengusulkan pengangkatan wakil wali kota jika dibutuhkan. Oke, setelah belajar semua tadi, kita main cocok-cocokan yuk. Oke, dari keempat gambar ini, kira-kira tugas dari masing-masing
mana yang paling tepat untuk dicocokkan. Kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada seorang wali kota. Dari mana kita tahu? Dari topinya. Topinya ada logo Pancasila. Jadi dia memiliki tatanan yang paling tinggi, yaitu wali kota. Dari keempat ini, mana yang paling cocok menjadi tugas wali kota? Betul sekali, meningkatkan pelayanan pendidikan. Lanjut ke gambar yang kedua, yang di bawahnya. Pak Camat. Dari ketiga ini, mana yang paling cocok untuk menjadi tugas dari kecamatan? Betul sekali. Jawabannya adalah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Selanjutnya, gambar di sebelah kanan dari camat. Itu ada gambar siapa? Betul, gambarnya Pak Lurah. Dari kedua sisa yang ada di pilihannya, mana yang paling cocok untuk menjadi tugas Pak Lurah? Betul sekali. Jawabannya melakukan pemberdayaan masyarakat. Berarti yang terakhir, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga adalah tugas dari Ketua RT. Oke anak-anak, ibu ada bikin game nih buat kalian. Yuk kita coba bareng-bareng. Ibu akan memanggil 3 anak terlebih dahulu. Coba Rangga, Clara, dan Citra. Bermain ya. Wah, ada pertanyaan nih. Sebutkan salah satu tugas dari kelurahan. Hayo, tadi kelurahan tugasnya apa? Oke. Coba ya, kita jawab ya. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Kirim jawabannya. Yeay, benar. Kita lanjut main ya. Main lagi. Oke, karena sudah pada maju semua, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Harapannya, anak-anak semua bisa mereview kembali pembelajaran ini di rumah kalian. Nanti Ibu akan kirimkan HTML atau website dari game yang udah Ibu bikin dan kalian pakai untuk latihan di rumah. Oke? Oke, dari pembelajaran hari ini, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Oke, selanjutnya, sikap apa yang bisa kalian tunjukkan dalam menghargai pemimpin di daerah kalian? Oke, nice. Karena semuanya sudah pada bisa mereview kembali, kita akan tutup kelas ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, hati-hati di jalan ya.